Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneni Nur akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Goes sambil berbagi sembako ala Bupati Batubara. Aji gelar diskusi keterbukaan informasi dalam pemberitaan COVID-19. Sosialisasi bahaya kanker dan tumor di Nias Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Bupati Batubara bersama segenap OPD, TP, PKK, Dharma Wanita, masyarakat, dan Forum Komunikasi Daerah Batubara bersepeda sambil memberikan bantuan sembako kepada kaum duafa dan anak yatim. Bupati Batubara Zahir melepas 100 pesepeda dari SMP Negeri 1 Sebalai dan finish di Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara. Dalam olahraga goes tersebut, Bupati bersama Ketua TP PKK dan rombongan pesepeda lainnya terlihat penuh energi menggoes dengan jarak tempuh 9 km. Bukan sekedar goes, Zahir sosok pemimpin yang humanis bersama rombongan pesepeda menyapa warga dan memberikan bantuan puluhan paket sembako kepada kaum duafa dan anak yatim. Bupati Batubara Zahir mengatakan, bersepeda merupakan salah satu olahraga agar tubuh sehat saat menyambut bulan puasa dan terhindar dari COVID-19. Selain itu, bersepeda kesempatan baginya melihat kondisi jalan. Jadi pemerintah, Prokopimda, dapat Danlana, tadi dapat Kapolres, ya kita berolahraga supaya sehat menyambut bulan puasa, terhindar dari COVID, sekaligus melihat kondisi jalan. Ternyata sudah banyak yang bagus. Bantuan sedekah kepada anak-anak yatim, kaum duafa, lansia. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, peserta Taruna-Taruni Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara atau Latsitar Danus ke-41 tahun 2021 melaksanakan kegiatan drum band di Seribu Dolok, Simalungun. Kegiatan ini merupakan rangkaian pelatihan dengan sasaran non-fisik, di mana para taruna selain melakukan berbagai kegiatan sosial, juga melakukan pengenalan Akademi TNI dan Akpol melalui drum band. Peserta Taruna-Taruni Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara atau Latsitar Danus ke-41 tahun 2021 yang tergabung dalam Satuan Latihan Macan melaksanakan kegiatan drum band di Saribudolo, Kecamatan Silemakuta, Kabupaten Simalungun. Kegiatan ini merupakan rangkaian pelatihan dengan sasaran non-fisik, di mana para taruna selain melakukan berbagai kegiatan sosial, juga melakukan pengenalan Akademi TNI dan Akpol melalui drum band. Drum band yang diikuti para taruna dan siswa SMK Plus Evarina ini dibuka oleh Bupati Simalungun JR Saragi dan didampingi Kapolres Simalungun AKBP Agus Waluyo dan Dim 0207 Simalungun Letkol Infantri Roli Souhoka dan Komandan Satuan Latihan Macan Latsitar Danus Letkol Infantri Hendra Saputra. Rute kirap drum band dimulai dari alun-alun Saribudolok menuju sekolah SMA SMK Swasta Plus Evarina yang berjarak kurang lebih 2 km. Sepanjang perjalanan berlangsungnya drum band, Bupati Simalungun beserta Kapolres dan Dim dan Satlat sekaligus mensosialisasikan pencegahan COVID-19 dengan membagi-bagikan masker kepada masyarakat yang antusias melihat para peserta drum band. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, pasokan daging ayam di Kepulauan Nias minim. Seperti diketahui di sejumlah pangkalan penjualan daging ayam dan juga di pasar tradisional hingga ke pelosok daerah. Para pedagang mengaku stok daging ayam tergantung dari ketersediaan pasokan bibit yang umumnya didatangkan dari Sibolga.
Menjelang bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, ketersediaan daging ayam minim di Kepulauan Nias. Hal ini terpantau di sejumlah pangkalan penjualan daging ayam dan juga di pasar-pasar tradisional. Minimnya daging ayam potong di Kepulauan Nias ini akibat faktor ketersediaan pasokan bibit yang rata-rata didatangkan dari Sibolga dan juga dari daerah lainnya di luar Pulau Nias. Kendati demikian, para pedagang tidak mengambil kesempatan untuk menaikkan harga. Bahkan saat ini harga daging ayam potong masih tergolong stabil, mulai dari Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogramnya, setelah sebulan sebelumnya mengalami lonjakan yang pernah mencapai Rp40.000 per kilogram. Para pedagang menjelaskan harga daging ayam potong tersebut sewaktu-waktu akan mengalami perubahan, dan bila permintaan pembeli meningkat jelang Ramadan ini maka dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi lagi. Para pedagang berharap pendistribusian benih ayam potong dari daerah pemasok baik dari Sibolga, Tapanuli Tengah serta dari sejumlah daerah lainnya ke wilayah Pulau Nias berjalan dengan lancar menjelang bulan suci Ramadan hingga Lebaran tahun ini, yang mana hal ini nantinya untuk mendukung kebutuhan konsumsi warga yang cenderung memilih daging ayam tanpa mengabaikan jenis daging lainnya. Masih kekurangan, Bang. Kalau kosong di Pulau Nias, kami ambil dari Sibolga. Harga ayam sekarang mah Rp35.000. Ada yang 33 dan ada yang 30. Hitung jauhnya tepat, Bang. Ada itu dari Lido, dari Galasa. Supaya dimasukkan dari apalah, supaya masyarakat Pulau Nias ayam dari Sibolga dimasukkan di Nias. Karena ayam di Pulau Nias masih kekurangan. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Aliansi Jurnalis Independen AJI Kota Medan di Pematang Siantar menggelar diskusi keterbukaan informasi dalam pemberitaan COVID-19. Informasi harus dibuka seluasnya kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Namun tetap harus pula menjaga privasi penderita. Diskusi keterbukaan informasi dalam pemberitaan COVID-19 ini digelar di Cafe Anytime Jalan Nusa Indah, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hadir dalam kegiatan tersebut Komisioner Komisi Informasi Pusat M. Syahyan, anggota DPRD Siantar Astronot Nainggolan, tim gugus tugas Daniel Siregar, serta perwakilan AJI Medan Imran Nasution. Topik yang dibahas dalam diskusi itu tentang penyampaian data dan informasi COVID-19 kepada publik. Hak masyarakat mendapatkan informasi penting terkait isu COVID-19 serta peran dan tanggung jawab jurnalis mengungkap fakta dan menjaga etika dalam pemberitaan. Keterbukaan informasi saat ini tentunya menjadi sangat penting dalam penanganan pandemi COVID-19. Tertutupnya informasi justru menjadi masalah dalam pencegahan virus corona di tengah masyarakat. Komisi Informasi Pusat meminta agar informasi publik dapat dilakukan dengan cara yang baik dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mendorong pemerintah agar turut memberikan perlindungan identitas pribadi pasien COVID-19. Pertama yang saya katakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik itu menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan akses informasi publik. Ya. Jadi mendapatkan akses informasi publik itu merupakan hak asasi setiap warga negara dan ini dilindungi oleh undang-undang di pasal 28F Undang-Undang Dasar 45. Di sana disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk pengembangan diri dan lingkungannya. Dan berhak juga untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi melalui media yang ada. Terkait dengan COVID-19 ini, bahwa masyarakat juga berhak untuk tahu terkait dengan COVID-19. Tentunya dalam memberikan informasi terkait COVID ini, badan publik atau pemerintah itu harus
harus mematuhi aturan-aturan yang ada. Meski banyak tantangan pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah tetap mengimbau kesadaran masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 seperti mematuhi protokol kesehatan. Kita berharap rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam aksi ini bisa menjadi mitra sejajar pemerintah dalam mengkomunikasikan perkembangan COVID di kota ini. Karena ini bukan hanya bisa kerja pemerintah, kerja bersama. Bagaimana merubah perilaku orang supaya menaati protokol kesehatan. Itu sangat penting disuarakan, dialogkan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk tersangka. Usai menggelar diskusi, Aliansi Jurnalis Independen Perwakilan Medan mengadakan rekrutmen kepada para jurnalis yang ingin bergabung dalam organisasi profesi tersebut. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, BPBD Kabupaten Toba masih belum memiliki dana siap pakai untuk menunjang kinerja di lapangan dalam penanggulangan bencana. Peralatan BPBD Kabupaten Toba juga masih belum memadai. Dalam proses penanggulangan bencana masih harus berkoordinasi dengan instansi, sehingga mengakibatkan lambatnya proses penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Toba masih belum memiliki dana siap pakai untuk menunjang kinerja di lapangan dalam penanggulangan bencana. Peralatan BPBD Kabupaten Toba juga masih belum memadai. Dalam proses penanggulangan bencana masih harus berkoordinasi dengan instansi sehingga mengakibatkan lambatnya proses penanggulangan bencana. Kepala Dinas BPBD Kabupaten Toba, Dr. Pontas Batubara, saat ditemui di ruang kerjanya, pasca cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Toba baru-baru ini mengatakan, BPBD Toba minim aset. Peralatan yang digunakan saat ini adalah bantuan dari pemerintah pusat berupa 2 perahu karet yang hanya mampu bertahan selama 1 jam di dalam air dan 3 unit chainsaw dalam keadaan rusak, serta 1 unit mobil BPBD double kabin yang merupakan hibah dari pemerintah pusat. Sementara untuk penanggulangan bencana lainnya masih harus berkoordinasi dengan instansi lainnya. Sebelumnya BPBD Kabupaten Toba sudah mengusulkan anggaran pemeliharaan dan dana siap pakai untuk mendukung kinerja BPBD Kabupaten Toba sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2019 dan Undang-Undang Penanggulangan Bencana tentang dana pemeliharaan dan dana siap pakai. Namun disayangkan hingga saat ini belum terrealisasi. Pontas Batubara mengharapkan agar pemerintah yang baru dapat memperhatikan hal tersebut. Yang pertama adalah kesiapan dari tim. Bencana itu urusan bersama, jadi diperlukan kerjasama tim. Misalnya untuk pencarian orang hilang, baru-baru ini kami sudah melakukan kerjasama dengan Badan SAR dan Toba. Nah, yang kedua adalah puting beliung. Kita harapkan kejadian-kejadian seperti ini sudah terintegrasi, dan memang kami sudah terintegrasi dengan BMKG yang sudah menginformasikan akan cuaca setiap hari yang kita butuhkan dalam penanganan perubahan cuaca yang mengakibatkan adanya gangguan terutama pada angin atau titik-titik api yang sudah ada digambarkan oleh BMKG sendiri. Jamarlin Saragi melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, puluhan warga Medan Labuhan Sabtu malam melakukan tradisi tukar makanan sambut bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Kegiatan yang dilakukan masyarakat pesisir Belawan ini merupakan bentuk silaturahmi sesama umat beragama. Puluhan warga dari berbagai kelurahan di pesisir Belawan melakukan tradisi tukar-menukar makanan yang dilaksanakan di Masjid Osmani di kawasan Jalan KL Yosudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Tradisi khas Melayu dengan menukar makanan setiap tahun dilaksanakan jelang bulan suci Ramadan. Tradisi ini merupakan bentuk silaturahmi sesama umat untuk menjaga kekompakan. Meski tidak semua masyarakat hadir, namun untuk melaksanakan tradisi puluhan masyarakat pesisir Belawan
Belawan terlihat khusyuk dalam membaca ayat suci Al-Quran secara berjamaah. Kepala Badan Kenaziran Masjid Al-Osmani mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk mensucikan diri dan hati menyambut Ramadan. Selain menjaga hubungan baik kepada Allah dan sesama tetangga, kegiatan ini juga sebagai pengingat untuk mendoakan keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang kita iringi dengan membawa makanan berbagai masyarakat, ini sebagai pendorong motivasi kepada masyarakat sambil mereka mensucikan hatinya bersama manusia, juga mereka tidak lupa kepada orang tua mereka, sesepuh mereka, saudara-saudara mereka yang telah berpulang ke rahmatullah, yang tentunya bacaan-bacaan kita tadi serta sedekah-sedekah yang mereka berikan semoga dapat dinilai menjadi amal ibadah bagi yang hidup maupun kepada yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ini merupakan langkah yang kita lakukan di Masjid Raya Al-Osmani ini. Kegiatan yang telah dilakukan secara turun-temurun ini dapat menjaga silaturahmi serta adat khas warga Melayu di pesisir Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, kanker dan tumor bermula akibat kurangnya kebersihan terhadap diri sendiri dan keluarga beserta lingkungan. Lembaga Peduli Kesehatan Indonesia melakukan sosialisasi kanker dan tumor di tempat umum seperti di salah satu gereja di Nias Utara. Kanker dan tumor terus menambah deret angka kematian di dunia seiring mewabahnya COVID-19 termasuk di Indonesia. Untuk mencegah hal tersebut, semua orang diharapkan secara bersama-sama melakukan pencegahan. Tanpa pencegahan dini, kanker dan tumor merupakan suatu penyakit yang berbahaya dan ganas. Selama ini tidak sedikit orang mengabaikan jenis penyakit ini dan baru menyadari setelah mendapatkan vonis dari medis. Kurangnya kebersihan terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan merupakan awal terpicunya kanker dan tumor. Selain itu, merokok yang berlebihan dapat mempermudah terjangkit jenis penyakit serupa. Penelitian juga mengatakan seks bebas dapat menularkan penyakit kanker dan tumor tersebut. Lembaga Peduli Kesehatan Indonesia mengambil peran dalam melakukan sosialisasi di tempat-tempat umum di Kepulauan Nias. Seperti halnya di Kabupaten Nias Utara, sosialisasi bahaya kanker dan tumor kepada warga gereja usai ibadah dilakukan. Dalam upaya pencegahan penularan penyakit kanker dan tumor tersebut, para orang tua diharapkan lebih proaktif menjaga anaknya untuk menghindari bagian-bagian sensitif tertular. Diharapkan terus menjaga kebersihan diri, tidak merokok, dan menghindari seks bebas. Orang tua diimbau tidak menikahkan anaknya di bawah umur karena dapat berpotensi terjangkitnya penyakit kanker dan tumor di rahim pasangan muda. Warganya antusias sih Pak untuk melakukan mendengarkan sosialisasi dari saya. Tapi itulah kita membuka pola pikir manusia. Ini kan masyarakat ini susah. Tidak semua orang bisa menerima dengan bagus ataupun mau melakukan pencegahan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita. Tidak berputus asa kita juga untuk terus menyampaikan informasi. Karena kita juga ingin mengurangi angka kematian dari yang namanya kanker. Tujuan utamanya tentang kanker dan tumor. Tapi kan mungkin tidak semua orang melakukan pencegahan. Jadi kita kasih kesempatan siapa yang mau melakukan pencegahan untuk melakukan pencegahan kanker dan tumor. Haugo Manozega melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, perajin pangir atau mandian herbal wewangian alami dan segar mulai kebanjiran pesanan. Pangir ini terdiri dari 7 tanaman herbal yang diikat menjadi satu. Berikut liputannya. Inilah aktivitas Suryadi, wanita muda berusia 29 tahun, warga desa Pondok Bungur, Kabupaten Asahan, dibantu tetangganya menjadi perajin musiman saat Ramadan tiba. Mereka membuat pangir atau mandian herbal beraroma wewangian khas tanaman 7 rupa. Dalam perharinya, ia mampu membuat 1000 ikat pangir.
Pangir terdiri dari 7 tanaman herbal yakni daun nilam, daun jeruk, bunga pinang, akar kausar, embelu, pandan, serta serai wangi. Sebelum digunakan untuk mandi, nantinya ramuan ini direbus dengan air hingga berubah warna menjadi coklat kemerahan. Kak lagi buat apa nih, Kak? Lagi buat pangir. Pangir ini untuk apa nih? Untuk ramuan mandian saat menyambut bulan puasa. Bahannya apa aja? Ya, bahan-bahannya ada pandan, ada serai wangi, ada daun jeruk, ada akar kausar sama daun mayang. Jadi setiap tahun menyambut Ramadan selalu membuatnya? Ya, kami selalu membuat setiap tahunnya. Dan ini juga nggak mesti harus setiap bulan Ramadan aja dibuat. Biasanya orang kampung kami ini kalau habis sakit gitu ini selalu dimandikan itu untuk menyegarkan badan. Satu hari ini bisa dapat berapa ikat? 1000 ikat. Harga 1 ikat pangir dibanderol dengan cukup murah yakni Rp1.000. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isneni Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.